Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Damai Indonesiaku dipersembahkan oleh didukung oleh rendah gula, nyaman diminum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan wa syukran lillah, la haula wala quwwata illa billah, summa salatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah, pemirsa. Senang sekali kita dipertemukan kembali dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku, yang pada kesempatan siang hari ini kita bersiaran langsung dari Masjid Al-Ikhlas Jatinegara Indah, tepatnya di Jalan Gunung Lawu, Jatinegara Cakung, Jakarta Timur. Nah, pemirsa, pada kesempatan siang hari ini kita mengangkat tema berkaitan dengan keluarga. Ya, keluarga harmonis berkah dunia akhirat. Tentu kita semua menginginkan keluarga harmonis dan keluarga yang penuh dengan keberkahan dunia dan akhirat. Namun ada tahapan-tahapan, ada jalan dan juga ada cara untuk menuju ke sana. Nah, ini nanti akan dikaji bersama guru-guru kita yang sudah bersama jamaah. Ada Habibana Habib Ahmad Al-Kaf, kemudian juga Ustadz Dedi Al-Banteni atau Ustadz Deban, dan juga guru kita Ustazah Sofwatun Nida. Langsung saja pemirsa, kita simak tausiah dari guru-guru kita dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam karang paritis, yang jawab salam rumah tangganya tambah harmonis. Daun salam burung pipit, yang jawab salam banyak duit. Ibu pengen banyak duit? Usaha. Alhamdulillahilladzi amarona bita'ah wa nahana anil khiyanah. Usolli wa usallimu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa mawalah, wa nahnu min ahli sunnah wal jamaah, amma ba'du. Habib yang saya muliakan, Ustazah, guru saya yang saya muliakan, ibu dan bapak yang hadir di Masjid Al-Ikhlas, kemudian para pemirsa di rumah, semoga kita selalu mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Tempat yang paling dirindukan dan sangat amat mulia adalah surga. Surga dulu pernah ditempati oleh Nabi Adam alaihissalam dan istri beliau. Allah Subhanahu wa taala legalkan, bebaskan. Maka dalam Al-Baqarah Allah menyebut, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qulna ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin. Nabi Adam beserta istrinya diberikan kebebasan di surganya Allah. Tapi dalam kebebasan itu tetap ada larangan yang ternyata larangan itu dilanggar. Sehingga apa? Nabi Adam ke dunia. Kenapa Nabi Adam melanggar larangan itu beserta istrinya? Karena ternyata digoda oleh setan. Ibu dan bapak jamaah rahimakumullah. Nabi saja tergoda. Surga yang begitu nikmat tergoda, apalagi rumah tangga kita. Yang tadinya harmonis, KDRT, kemesraan dalam rumah tangga, berubah jadi KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Tentu ada konflik, tentu ada sebab. Yang pertama, yang menyebabkan rumah tangga itu tidak harmonis adalah perselingkuhan. Dan perselingkuhan dilakukan bukan hanya satu orang. Alangkah tidak adil jika menyebut perempuan adalah wanita pelakor. Betul tidak ibu? Karena kalau perempuannya mau, laki-lakinya enggak, namanya paksaan. Laki-lakinya mau, perempuannya tidak mau, paksaan. Tapi kalau dua-duanya mau, kesepakatan. Oleh karenanya perselingkuhan menurut saya dua-duanya ulat bulu, sama-sama gatel. Betul enggak? Betul enggak? Jadi dua-duanya mau. Kalau satu yang mau, yang satunya enggak, ini tidak jadi. Maka perselingkuhan
Dulu pernikahan disebut sebagai mitsaqon ghalidha, janji yang agung. Tapi ternyata terjadi perselingkuhan, ini bagian dari khianat. Oleh karenanya orang yang berkhianat terhadap pasangan terkategorikan, terindikasi sebagai orang munafik. Rasul mengatakan di antara 3 dari ciri orang munafik itu, wa idza tu'mina khana, jika dia diberikan amanah tapi dia berkhianat. Ibu, kalau suami kita selingkuh, ikhlas enggak? Bapak-bapak, kalau istri kita selingkuh, ikhlas enggak? Enggak. Oleh karenanya, agar suami tidak selingkuh, minimal ibu dandan yang cantik untuk suami. Ini kadang-kadang kalau mau undangan, kehajatan, mukanya cantik kayak Bella Safira. Pas ngadepin suami kayak Bella Sungkawa. Mengerikan. Bapak-bapak yang baik juga sama. Bapak-bapak yang baik tidak pernah menyuruh istrinya untuk cantik. Tapi bapak-bapak yang baik adalah bapak-bapak yang inovatif dan kreatif membelikan bedak dan skincare untuk istrinya. Merasa didukung. Itu satu. Keluarga kita akan rusak ketika di dalamnya terdapat perselingkuhan. Yang kedua yang merusak, bahkan hari ini kita melihat data perceraian semakin naik adalah faktor ekonomi. Tapi kalau saya lihat kayaknya di sini ibu-ibunya, wah ini ibu-ibunya tidak kekurangan uang kalau di sini. Dan ini ibu-ibunya pandai cari uang. Apa buktinya? Bapak nyimpan uang di mana aja ketemu sama ibu-ibu. Oh, berarti pintar cari uang. Ini uang itu memang bukan segalanya, ini prinsip ibu-ibu nih Pak. Uang itu memang bukan segalanya, tapi segalanya pakai uang, betul? Tahu keropak yang suka lewat depan kita tuh kotak amal, tahu? Itu kotak amal isinya doa atau duit? Duit. Jadi uang, jangan munafik, uang itu penting. Tapi indikator kebahagiaan manusia bukan hanya sekedar diukur oleh uang. Oleh karenanya suatu ketika sahabat jalan di pasar, beliau bertemu dengan pemuda. Pemuda itu berdoanya kepada Allah, Allahumma ja'alni min ibadikal qalil. Ya Allah, jadikan aku dari hambamu yang sedikit. Sahabat namanya Sayyidina Umar bertanya, kenapa doanya begitu? Kata sahabat, fa innallaha yaqulu fi kitabih, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an mengatakan wa qalilum min ibadiyas syakur, dan sedikit dari hamba Allah yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Siang ini napas kita masih hangat, tubuh kita masih bisa gerak. Tadi udah berapa kali kita baca alhamdulillah? Baru sekarang ya di hatinya alhamdulillah begitu. Jadi ternyata uang itu bukan satu-satunya nikmat, hanya salah satunya nikmat. Keluarga bisa rusak, kenapa? Karena uang. Ibu merasa kurang. Kenapa merasa kurang? Karena bersyukurnya kecil. Ada orang berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikanlah hamba dari orang-orang yang bahagia. Dia lupa sedang duduk di atas bahagia, hanya syukur dia yang kecil. Oleh karenanya Bu, nanti kalau pulang ke rumah, suami pulang kerja bawa uangnya 100.000, alhamdulillah. Besoknya bawa uangnya 50.000, alhamdulillah. Besoknya cuma 10.000, ibu peluk suami. Ayah, sekalipun bawa uangnya cuma 10.000, mari kita menjadi orang yang bersyukur. Jangan sampai kita rusak rumah tangga hanya karena uang 10.000. Insya Allah mamah jamin uang 10.000 ini cukup untuk setahun. Ibu beli kalender. Dari tanggal 1 Januari sampai 31 Desember. Yang pertama tadi apa? Perselingkuhan. Yang kedua apa tadi? Ekonomi atau uang. Yang ketiga yang mesti dibangun dalam rumah tangga, pola komunikasi. Kalau dulu ibu menjadi pengantin baru, manggilnya ay. Suaminya manggil ke ibu beb. Ini ayam, bebek gitu. Ay beb. Itu kayaknya romantis banget ya Bu ya. Dulu romantis banget, tapi saat kita sudah punya anak, punya keturunan, kadang-kadang pola komunikasi kita berubah. Oleh karenanya Quran menyebutnya, ada yang menyebut qaulan thaqila, sadida, laina dan sebagainya. Kapan kita menggunakan komunikasi yang baik, kapan kita menggunakan komunikasi yang tegas, dan itu akan diperhitungkan untuk menjaga kehidupan kita agar rumah tangga kita menjadi berkah, romantis, sakinah, mawadah dan warahmah. Amin. Ya Allah ya Rabbal
Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustadz Deban telah memberikan satu tausiah di segmen satu ini. Terima kasih, boleh duduk kembali. Dan guru kita tadi Ustadz Deban telah memberikan bagaimana sesungguhnya contoh-contoh konflik dalam rumah tangga. Adanya masalah ekonomi, adanya masalah komunikasi, atau bahkan tadi yang disampaikan adanya pelakor. Nah tentu saja dalam kehidupan rumah tangga kita tentu ada riak-riak rumah tangga, ada pahit dan manis kehidupan rumah tangga. Nah untuk memantapkan tema kita pada siang hari ini, bagaimana kehidupan rumah tangga yang harmonis, guru kita Habib Ahmad Al-Kaf akan menyampaikan, akan bersiroh kepada kita bagaimana sesungguhnya contoh kehidupan rumah tangga ala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di segmen berikut tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad. Arsalahullahu rahmatan lil alamin. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita dipertemukan kembali di dalam Maidatur Rahman. Di dalam Maidatur Rahman, yaitu adalah di dalam majelisnya Rasulullah. Yang saya muliakan para asatiz, Ustadz Deban, juga Ustadzah Nida, mudah-mudahan semuanya dimuliakan oleh Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Al-Ikhlas Jatinegara, Indah, yang mudah-mudahan diberi keindahan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, wabil khusus pemirsa TV One dimanapun Anda berada, mudah-mudahan semuanya dimuliakan oleh Allah, semuanya diangkat derajatnya oleh Allah, mudah-mudahan rumah tangganya diberkahi oleh Allah, rezekinya dimudahkan oleh Allah, kehidupannya diberi kebahagiaan oleh Allah, bahagia dunia dan akhirat. Alhamdulillah, hari ini kita luar biasa. Temanya Damai Indonesiaku luar biasa, sesuai dengan keadaan. Betul apa betul? Kita sering dengar berita-berita itu, ya Allah, ada yang bangga jadi duda. Ada apa tidak? Kayaknya nggak lihat berita tuh. Bangga jadi duda, luar biasa, sampai ngajuin lagi, tolak, ngajuin lagi. Ada apa tidak? Allah, bangga jadi, satu lagi, kebalikannya duda apa? Ada nggak yang bangga? Sini nggak ada, di berita. Betul apa betul? Ini luar biasa kehancuran. Rasulullah datang untuk membuat rumah tangga kita bahagia. Bahkan Allah, salah satu kebesaran Allah Jalla Jalaluh di dalam Al-Quran, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilaf, dan seterusnya, yaitu adalah apa? Litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Kebesaran Allah salah satunya menciptakan, yaitu adalah apa? Perjodohan, pertemuan, pernikahan. Ini luar biasa, salah satu kebesaran Allah dari satu pihak ke pihak lain yang berlainan, yang namanya ini adalah ditemukan oleh Allah untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah. Betul apa betul? Ini sakinah, ketenangan, mawaddah, kebahagiaan, kecintaan yang luar biasa. Tambah lagi, tambah tua, tambah rahmah, kasih, sayang. Ini yang diciptakan oleh Allah Jalla Jalaluh. Kita nikah itu adalah untuk apa? Supaya tenang kita. Karena kalau manusia tenang bisa berpikir baik apa tidak? Kira-kira kalau pikirannya tenang, kerjanya bagus apa tidak? Dapat duitnya? Nah itu dari tadi udah dengar tadi Ustadz Deban. Masalah duit, banyak duitnya kalau kita tenang. Tapi kalau kacau, kerjanya bisa beres apa tidak? Gak beres, tapi kalau tenang, enak. Masya Allah, semangat luar biasa. Betul apa betul? Berpikir dengan baik, bagaimana caranya. Bapak lagi mencari yang halal, yang diberkahi oleh Allah Jalla Jalaluh, menjadikan rumah tangga bahagia.
ini adalah utusan Allah Nabi Muhammad yang bisa mempraktekkan itu sambil mengatakan baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Berarti nyaman apa tidak? Nyaman. Rasulullah itu indah luar biasa kepada keluarganya. Rasulullah selalu sambil mengatakan khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Hai suami-suami, hai istri-istri, kalian semuanya sebaik-baiknya kalian kepada keluarga kalian, dan sebaiknya manusia kepada keluarganya adalah aku, kata Rasulullah. Bagaimana rumah tangga Rasulullah? Indah luar biasa, subhanallah. Enggak pernah mencela istrinya, enggak pernah, apalagi sampai apa namanya tuh, mukul. Apalagi dulu ada yang banting, udah pada lupa di berita tuh bolak-balik, banting istrinya, ada apa tidak tuh? Rasulullah nggak ada, lembut. Sampai ada kejadian macam-macam pun Rasulullah menjaga hati istrinya. Istrinya difitnah, Sayyidah Aisyah difitnah luar biasa, yang terkenal dengan hadithul ifk. Itu difitnah berbuat macam-macam, istilahnya tadi dibilang selingkuh tuh. Itu istrinya Nabi. Nabi Muhammad dengar dari macam-macam. Nabi Muhammad mau tanya kepada istrinya, kan selesai, enak apa tidak? Kalau tanya iya apa enggak, enak apa tidak kira-kira? Jangan bilang ijazah, mau tunjukin enggak, itu urusan lain. Ya enggak. Itu subhanallah tanya langsung. Tapi Rasulullah menjaga perasaan istrinya. Ini masalah sensitif. Mau tanya masalah ini, kalau tanya langsung, jangan-jangan tidak. Kalau tidak ditanya kayak gitu, kira-kira marah enggak ibu-ibu? Jawabnya pelan. Marah apa tidak? Tiba-tiba suaminya bilang, ibu kamu berbuat begini apa tidak? Ah, enggak percaya. Oh, betul apa betul? Jangan-jangan bapak yang begitu. Memang sama istri nggak pernah percaya. Beginilah. Oh, panjang luar biasa. Rasulullah nggak tanya, tenang, tunggu kabar, tunggu berita sehari, 2 hari, sampai Sayyidah Aisyah dalam keadaan sakit. Sayyidah Aisyah nggak tahu. Kebetulan sakit, dia kepengen ke rumah orang tuanya, dianterin ke rumah orang tuanya, istirahat dulu. Sampai akhirnya turun Al-Quran memuji kebenarannya Sayyidah Aisyah, bara'atun minallah. Sayyidah Aisyah tidak berbuat begitu. Subhanallah. Itu berarti Rasulullah menjaga perasaannya istrinya. Kepada istrinya Khadijah lebih lagi, sudah meninggal aja ada yang merendahkan dikit Aisyah. Jangan, itu istriku yang luar biasa, itu yang mendidik anak-anakku, itu yang membesarkan anak-anakku, itu yang menenangkan aku. Wa kanat Aisyah. Dulu aku lagi susah, aku lagi ini, aku lagi nerima wahyu di Gunung Gua Hira. Istrinya naik membawa makanan kepada Rasulullah. Sayyidah Khadijah setelah meninggal, tahun meninggalnya dinamakan tahun apa? Tahun kesedihan. Sebagian orang kadang-kadang istrinya meninggal, kita ngucapin selamat apa ngucapin duka cita? Ada yang duka cita, tapi ada yang selamat. Selamat apa? Nggak usah jawab. Sebagian lagi mengatakan dua-duanya katanya. Sekaligus duka cita ya, dan siapa yang mengucapkan selamat. Nah ini naudzubillah min dzalik. Rasulullah selalu tenang, membahagiakan istrinya. Innaha kanat wa kanat. Aisyah tidak ada yang bisa menggantikannya Khadijah. Tidak ada yang menggantikan Khadijah karena dulunya luar biasa. Inilah kehidupan baginda Nabi Muhammad, dan inilah adalah contoh yang baik bagi kita adalah baginda Nabi Muhammad, sampai bisa mengatakan baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita. Amin, amin. Terima kasih Habibana, Habib Ahmad Alkaf. Pemirsa, di era media sosial seperti saat ini, di mana kita banyak sekali, bahkan kita sering sekali menjumpai, disuguhkan banyak sekali fenomena kekerasan dalam rumah tangga. Bagaimana
keluarga, bagaimana suami melakukan kekerasan kepada istrinya dan juga sebaliknya. Nah, untuk itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hadir memberikan contoh kepada kita semuanya bagaimana kehidupan rumah tangga yang indah yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga tidak segan, tidak sungkan untuk meminum bekas air minum yang diminum oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Nah, pemirsa, di segmen berikut guru kita Ustazah Sofwatun Nida akan berbicara bagaimana sesungguhnya keharmonisan rumah tangga itu. Rumah tangga adalah ibadah yang terpanjang yang kita rasakan. Nah, tapi sebelumnya guru kita Ustazah Nida akan berbagi berkah bersama Luwak White Coffee. Baik jamaah sekalian, kali ini saya akan berbagi berkah bersama Luwak White Coffee kepada jamaah yang beruntung dan bisa menjawab pertanyaan saya terkait tema kita hari ini akan mendapatkan hadiah uang tunai 1 juta rupiah yang dipersembahkan oleh Luwak White Coffee. Tapi jangan lupa dipotong pajak. Yang bisa menjawab pertanyaan silakan angkat tangan, nanti saya akan menunjuk siapa yang akan menjawab. Baik, pertanyaannya, sebutkan salah satu keromantisan Rasulullah SAW di dalam kehidupan rumah tangganya. Ya, baik, yang ini boleh, yang berbaju coklat, silahkan di sini. Ya, baik, silahkan Mbak siapa namanya? Anissa Suryani. Mbak Anissa Suryani, boleh. Jawabannya apa? Salah satunya adalah Rasulullah meminum bekas air minum istrinya. Minum bekas daripada gelas yang diminum oleh istrinya. Baik, alhamdulillah jawabannya benar. Selamat kepada Anissa ya. Selamat mendapatkan hadiah 1 juta rupiah dipotong pajak. Baik, pemirsa jangan kemana-mana. Damai Indonesiaku akan kembali setelah yang satu ini. Terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku, keluarga harmonis berkah dunia akhirat. Itulah tema yang kita angkat pada kesempatan siang hari ini dalam Damai Indonesiaku. Nah, di segmen ini pemirsa, kami sudah siapkan beberapa pertanyaan dari para jamaah. Ini juga banyak sekali yang sudah siap dengan pertanyaan-pertanyaan, namun kita akan bagi di segmen-segmen berikut. Nampaknya sudah banyak permasalahan rumah tangga ini, karena banyak sekali yang bertanya. Ada 3 jamaah yang sudah siap, kami persilakan terlebih dahulu. Ada Mas Rohis, boleh berdiri Mas Rohis. Nah, ini kabarnya masih jomblo ya Mas ya? Wah, boleh melirik di samping ini banyak bidadari-bidadari, Masya Allah. Malu-malu dia. Silakan nanti Mas Rohis akan dijawab oleh Ustadz Deban ya Ustadz ya. Silakan bertanya Mas Rohis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Rohis Kurniawan. Ya. Di sini saya bertanya sebagai seorang pemuda yang belum menikah dan menginginkan menikah dan nantinya mengharapkan mendambakan keluarga yang harmonis nantinya. Amin, amin, amin. Orang bilang menikah itu jangan nunggu mapan. Kalau nunggu mapan ntar nggak nikah-nikah katanya gitu. Ya. Maka yang menjadi pertanyaannya apa sih indikator seseorang itu dikatakan sudah siap untuk menikah? Dan tentunya perspektif Islam ya, syariat Islam. Dan apa sih persiapan yang harus saya lakukan gitu agar nantinya saya bisa menikah dan nantinya bisa mendambakan keluarga yang harmonis ke depan. Amin, amin. Mungkin sekian pertanyaan saya, terima kasih. Terima kasih Mas Rohis, nampaknya sudah mapan sih ini ya, nggak lama lagi kayaknya. Silakan Ustadz Deban. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu dan Bapak yang bertanyanya namanya Rohis, singkatan Rohani Islam. Kalau di sekolah turun ke bawah, yang anak sekolah namanya IRMA, Ikatan Remaja Masjid yang Sehat Walafiat. Kalau ini INEM, Ikatan Nenek-Nenek Masjid yang Sehat Walapeot. Tapi peotnya di dunia, nanti di surga akan muda lagi, bersinar lagi. Apa trik pertama orang untuk menikah? Umurnya berapa? Usianya? 23 tahun. Ya, kapan dikatakan indikasi itu sudah siap menikah begitu ya Mas Rohis ya? Maaf, ada orang umurnya 25 tahun.
Ketika dia pulang ke rumahnya, orang bilang, kamu cepet nikah karena sudah tua. Maaf, 1 bulan ke belakang atau 2 bulan ke belakang ada orang meninggal, artis namanya Po Alpa. Umurnya 38 tahun, orang bilang ini Po Alpa padahal masih muda ya. Tapi meninggal. 38 disebut muda karena meninggal, 25 tahun disebut tua karena belum nikah. Kadang-kadang saya gedak juga tuh kayak gitu. Tahu gak kenapa saya gedak? Kita sama belum nikah. Hanya umur kita beda dikit. Sama. Ternyata ya Ustaz ya. Oke, silakan lanjut Jawaban Ustaz. yang pertama, harus meyakini sebagaimana Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Hikam mengatakan, sawabikul himam la tahriku aswarul aqdar. Semua bergantung kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Betul kita harus usaha, tapi di balik usaha mesti ada doa dan mesti ada menyisihkan ruang ikhlas dalam hati kita. Ketika kita sudah mapan, ternyata Allah belum memberikan jodoh terbaik untuk kita. Yang kedua, kata Rasul, ya ma'syarus sabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Syarat orang menikah itu mesti punya bekal. Bekal di sini bukan hanya harta, ilmu, harta dan sebagainya, agar nanti rumah tangganya membangun rumah tangga terbaik adalah rumah tangga yang dibangun rumah tangga yang dibangun bukan di bawah cinta, tapi pondasinya membangun cinta di atas pernikahan, bukan membangun pernikahan di atas cinta. Kalau nanti membangun pernikahan di atas cinta, pernikahannya tidak ada, cintanya hilang. Tapi kalau membangun cinta di atas pernikahan, cintanya hilang, pernikahannya makin kokoh. Betul tidak Bu? Jadi semakin tua tadi semakin sayang. Pertama, tadi yang disiapkan oleh kita meyakini bahwa pernikahan takdir Allah. Yang kedua, bekal. Dan yang ketiga, siapkan mental. Dengan 3 bekal ini mudah-mudahan Mas Rohis juga saya segera didekatkan jodohnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jadi ini namanya Mas, ini namanya curhat kepada orang yang tepat. Gitu. Terima kasih. Terima kasih Mas. Dan ini judulnya sangat tepat sekali ya tema ini. Baik, terima kasih Ustadz Deban telah memberikan jawaban kepada Mas Rohis. Dan berikutnya kami persilakan kepada Pak Husni Mubarak. Boleh berdiri Pak Husni Mubarak, nanti akan dijawab oleh guru kita Habib Ahmad Al-Kaf. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan bertanya, nama saya Husni Mubarak. Saya salah satu jamaah Masjid Al-Ikhlas ya Habib ya. Sudah menikah Pak ya? Sudah, Alhamdulillah baru 1. Tetap insya Allah saya setia satu, tetap setia 1 ya. 1, doakan istiqomah. Baik, pertanyaan saya adalah tadi digambarkan bahwa Rasulullah itu adalah uswatun hasanah, contoh yang baik untuk keluarga ya baik. Yang saya pertanyakan, apakah ada sih istri Rasulullah itu yang sama mungkin dengan istri bapak-bapak ya di antara kita mungkin ya. Satu mungkin ada yang cerewet, ada yang bawel dan lain sebagainya. Kalau kita mencontoh Rasul tentu kan ya kejauhan ya karena jelas jauh banget. Nah makanya apakah menghadapi istri seperti itu Rasulullah juga punya contoh dengan istri-istrinya begitu Habib? Ya terima kasih. Baik, ini minta contoh yang langsung. Bagaimana Habib? Silakan Habib. Pak Husni tadi langsung meralat karena ada istrinya di sini. Silakan Habib. Ini luar biasa pertanyaannya, luar biasa, alhamdulillah. Ini rupanya curhat juga. Iya, alhamdulillah. Saya juga begitu, Pak. Jadi jawabannya subhanallah ini pernah kejadian. Kejadian dulu tepat, betul. Sama Rasulullah terlalu tinggi lah kita. Turun dikit derajat, Sayyidina Umar bin Khattab. Waktu itu ada orang, ini jawabannya langsung aja ya. Siap, karena banyak yang bertanya katanya. Ya, Habib. Pernah ada seorang begitu, istrinya cerewet, bawel, wah habis lah pokoknya suaminya. Ini di sono, ini di sono. Ya enggak. Akhirnya orang itu tahu, waktu itu zaman Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab. Umar bin Khattab tahu orang yang ditakutin, Romawi takut. Rumania takut, Persia takut dengan Sayyidina Umar karena tegasnya dan beraninya dan keadilannya Sayyidina Umar. Itu jadi apalagi masyarakat takut karena adilnya luar biasa. Siapapun yang berbuat salah udah pasti kena, hatta anaknya sendiri, hatta dirinya sendiri. Maka orang itu istrinya maaf cerewet di sana bukan di sini.
Enggak. Itu cerewet, ngatain, ngomong begini. Marah, tapi takut kalau dia keras, ngatain, apalagi sampai berbuat yang tidak baik. Takut dihukum sama Sayyidina Umar. Akhirnya orang ini cerdas, datang ke rumahnya Amirul Mukminin. Sayyidina Umar mau ngadu istrinya. Sampai di rumahnya, depan rumahnya, terdengar suara dari dalam, Sayyidina Umar istrinya cerewet juga. Dibawelin, Umar begini. Dengar dari luar. Namanya orang kalau sudah lagi marah kadang-kadang suaranya nggak ditahan. Betul. Apalagi emak-emak. Ya nggak, piring pun terbang. Ini Sayyidina Umar dimarahin. Didengerin. Ini sama katanya. Jadi apa yang dibuat oleh Sayyidina Umar mau diikutin ini untuk jawaban nanti dia akan buat sama istrinya. Dia tungguin di luar aja. Dan rumahnya biasa kecil, sedang dengar. Tungguin Sayyidina Umar kok diem aja. Dipikir Sayyidina Umar kok begitu diem. Apa takut sama istrinya? Dia bilang diam. Akhirnya dia mau ngadu, nggak jadi dah. Sayyidina Umar sampai selesai istrinya, diam. Akhirnya Sayyidina Umar keluar. Ketika keluar pintu dibuka, ada orang itu sudah pulang deh, mau pulang sana. Fulan, sini. Kamu datang pasti akan tanya kepada aku. Nggak jadi Umar. Enggak, kamu datang pasti akan datang ke pemimpin. Pemimpin itu mendengarkan rakyat, luar biasa. Akhirnya Sayyidina Umar mengatakan gini, tadi sebetulnya ya betul saya mau tanya, mau ngadu, tapi sampai sini ternyata sama juga katanya. Engkau juga diinikan, jadi engkau tidak jawab, saya diam dah. Iya, kenapa aku diam, kata Sayyidina Umar. Kenapa aku diam? Aku bukan takut sama istri, aku bukan takut, tapi ini ajaran Rasulullah. Bahwa kalau kita menghadapi istri yang lagi ngomel, lagi ini itu, diam kenapa? Ingat kebaikan istri, kata Sayyidina Umar. Istriku itu makan, saya makan, siapa yang masak? Bu, yang masak biasanya siapa? Apakah itu kewajiban istri atau suami? Tidak, kewajiban suami. Kewajiban suami, kata Sayyidina Umar, diajarkan oleh Rasulullah. Tapi pulang jangan suruh suaminya masak. Kewajiban suami memberi nafkah makan. Bukan ngasih duit. Makanan sudah masak apa belum? Udah. Rumahnya bersih. Siapa yang bersihin? Istri. Kewajiban siapa? Anak saya dikasih makan, dididik oleh istri. Kewajiban siapa? Nah, banyak kewajiban aku yang dibebankan kepada istriku yang sayang luar biasa. Masakin, bersihin rumah, beri makan, nyuci baju. Semuanya itu kewajiban siapa? Suami. Tapi dibebankan kepada istri-istrinya berbuat baik, Masya Allah. Maka kenapa aku tidak sabar ngadepin istri yang begitu. Dia sabar dikit, dia kebaikannya banyak. Inilah harmonis rumah tangga. Kalau berbuat jangan kewajiban, tapi kebaikan. Begitu juga suami, kewajibannya beri nafkah tidak banyak, tapi biasanya istri dapatnya banyak apa tidak? Banyak apa tidak? Makan dibatasin apa enggak? Padahal kewajibannya sedikit, 1 mud, 1 mud setengah, 2 mud. Bagi orang yang tidak punya, bagi yang punya ada batasan-batasannya. Tapi suaminya silahkan makan, kadang-kadang makan sebelum suaminya. Masya Allah. Betul apa betul? Nah ini kebaikan dibalas dengan kebaikan, maka rumah tangganya akan harmonis. Amin. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah. Amin, Masya Allah. Terima kasih Habibana atas jawabannya. Berarti bisa kita simpulkan bahwasanya tak terbantahkan lagi istri-istri kita adalah ras terkuat di muka bumi ini ya. Baik, berikutnya kami persilakan Ibu Yurni yang nanti akan menjawab oleh Ustazah Sofatunida. Silakan Ibu Yurni boleh berdiri dan disampaikan pertanyaannya. Ya, sudah nyala Ibu? Sudah nyala. Ya, sudah nyala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Bu Ustazah, Pak Ustadz, Kiai. Saya senang sekali dengan tema yang berjudul Keluarga Harmonis Berkah Dunia dan Akhirat. Ya. Bapak Ibu yang saya hormati, saya ingin bertanya kepada Ibu Ustazah.
apa tugas seorang ibu rumah tangga dalam membina rumah tangga? Dan apa pula tugas suami sebagai kepala keluarga untuk menuju keluarga harmonis berkah dunia dan akhirat? Satu lagi boleh ya Bun? Cukup satu karena kita akan bagi penanya yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustazah Safatunida. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pertanyaannya Masya Allah hari ini ya, seputar rumah tangga. Baik, apa kewajiban suami, apa kewajiban istri? Kalau tadi Habib sudah menjelaskan bahwa sebenarnya banyak kewajiban-kewajiban yang harusnya menjadi tanggung jawab suami, akhirnya dikerjakan oleh istrinya. Gitu ya. Jadi artinya terjadi banyak pembiasan di dalam masyarakat kita. Salah satu ayat dalam Al-Quran, Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayyutimma radha'ah. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Allah mengatakan buat ibu-ibu yang melahirkan, ya, kita punya tugas, kewajiban yang gak bisa dikerjain sama orang laki dan itu wajib kita kerjain. Apa diantaranya? Menyusui. Bisa gak kalau menyusui bapaknya? Bapak yang melakukan gak bisa. Itu menjadi kewajiban tanggung jawab kita. Makanya dikatakan di dalam Al-Quran buat ibu-ibu yang baru melahirkan seorang anak, susui anaknya ya, haulaini kamilaini. Kalau bisa sempurnakan sampai 2 tahun. Dan menyusui di situ bukan sekedar menyusui tapi berikan bimbingan. Sambil kita nyusuin, sambil kita doa, sambil kita ajarkan sifat-sifat Allah, sambil kita bacakan sholawat. Artinya memberikan pendidikan sejak dini melalui tangan seorang ibu. Wa 'alal mauludillahu, buat ayahnya yang tidak melalui proses melahirkan, rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Carikan rezeki, usaha untuk memenuhi kebutuhan keluarganya bil ma'ruf dengan cara yang baik. Artinya bapak-bapak cari nafkah dengan cara yang halal. Jangan sekali-kali bawa pulang ke rumah harta didapat diproses dengan harta yang haram atau dengan cara yang haram. Karena apa yang masuk ke dalam perut, ke dalam mulut seorang anak, mulut seorang istri, kalau tercampur sesuatu yang haram akan bercampur menjadi darah dan daging. Maka masing-masing ada tugas yang tidak bisa digantikan, ada tugas yang boleh dikerjakan secara bersama-sama. Kalau memang istrinya lagi kurang sehat, boleh suami kita membantu ngurusin rumah tangga. Bukan sesuatu yang menjadi sesuatu yang hal yang menjadi tidak lumrah gitu ya. Karena Nabi pun sering melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Nabi bisa lakukan sendiri. Nabi pun melakukan sendiri tanpa meminta bantuan daripada istrinya. Jadi kesalingan ya, saling bersinergi, saling melengkapi satu sama lain. Insya Allah kalau masing-masing tahu hak kewajibannya, insya Allah hidup akan lebih baik-baik saja. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustazah Nida atas jawabannya. Nah pemirsa, selain kami juga persilakan pertanyaan yang sudah masuk lewat jamaah, kami juga akan bacakan pertanyaan yang sudah masuk lewat Instagram @damai_indonesiaku_tv1 yang sudah masuk lewat kolom komentar. Nanti akan bacakan dan yang akan dijawab oleh guru-guru kami di segmen berikut. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku. Terima kasih masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku. Sebelum saya bacakan pertanyaan yang sudah masuk lewat Instagram, saya akan persilakan terlebih dahulu kepada jamaah untuk mengajukan pertanyaan. Silakan kepada Ibu yang pertama boleh berdiri, diperkenalkan namanya dan disampaikan pertanyaannya. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam Islam. Dengan Ibu siapa? Oh iya. Perkenalkan nama saya Ibu Yati Nur Faiza. Ibu Yati, oke silakan pertanyaannya Ibu Yati. Dalam Islam setiap istri keluar rumah harus dapat izin suami ya Pak Ustadz ya Bu Ustazah. Ya. Nah kebetulan kemarin saya ada urusan yang sangat penting, tapi posisi suami lagi nggak di rumah. Oke. Saya WA nggak dibalas, telepon nggak diangkat.
telepon nggak diangkat. Nggak dijawab, oke. Nggak dijawab ya, kebetulan lagi piket. Ya. Nah pertanyaan saya, kira-kira saya masih lanjut keluar atau gimana? Atau nunggu jawaban atau izin suami. Soalnya itu Ya. waktunya sangat penting, sangat darurat. Sementara acaranya udah keburu bubar begitu ya Bu ya. Baik, terima kasih Bu Yati atas pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh duduk kembali Bu Yati. Habibana yang akan menjawab. Silakan Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaannya indah luar biasa. Berarti ibu mudah-mudahan istri yang solehah. Amin. Ya, enggak, memang kalau perempuan itu keluar dari rumah harus izin suami. Kebalikannya suami tidak perlu izin kepada istri tapi memberi tahu. Jangan kayak Bang Toyib. Jadi istri itu seyogyanya, dan ini pernah terjadi zaman Rasulullah, rumahnya harmonis luar biasa. Ya enggak? Sebelum saya jawab, ini subhanallah kejadian pada Sayyidah Aisyah. Rasulullah malam-malam turun ayat, lagi tidur sama Sayyidah Aisyah. Tiba-tiba Rasulullah yang minta izin sama Aisyah. Padahal yang harus izin Aisyah kepada Rasulullah. Mau ibadah di masjid. Idzini li ya Aisyah. Coba harmonisnya Rasulullah. Coba tidak ego seorang suami, izinkan aku. Padahal yang harus izin istri tadi kan. Tapi Rasulullah minta izin sama Aisyah. Aisyah luar biasa. Ini sekedar untuk, karena temanya kita harmonis, kita akan jawab itu tadi. Subhanallah, Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, inni uhibbu gurbak. Saya ini senang kalau engkau dekat kepada aku ya Rasulullah. Rasulullah, aduh gimana rasanya. Tapi istri yang solehah, walakinni uhibbu ma yuhibbuk ya Rasulullah. Tetapi aku lebih cinta lagi apa yang menjadikan kecintaanmu ya Rasulullah. Rasulullah senang mau ibadah kepada Allah. Itu luar biasa dalam masalah izin. Kembali lagi tadi pertanyaan ibu, bahwa ibu harus izin kepada suami. Izin itu ada dua macam. Ada izin secara umum, ibu-ibu itu biasanya keluar belanja atau ini, suaminya sudah memberi izin. Cuma lebih baik sebelum berangkat izin lagi untuk menguatkan. Tapi kalau seandainya udah biasa keluar dan sudah diizinkan oleh suaminya secara umum, maka silahkan keluar, tidak apa-apa. Karena suaminya sudah dihubungi tidak bisa. Jadi tidak ada kecurigaan, tidak ada, oh udah biasa belanja. Apalagi tadi ibu mengatakan ini darurat. Kalau sudah darurat, tubihul mahdurat. Tadinya harus izin. Tidak perlu izin pun tidak apa-apa. Masalahnya ada kebakaran. Ada suatu penyakit yang luar biasa. Anaknya bagaimana? Ini harus izin dulu. Nah, silahkan keluar. Tanpa izin pun dibolehkan. Baik. Kalau sudah darurat. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Baik, Masya Allah, terima kasih Habib. Dan berikutnya kami persilakan kepada salah satu jamaah lagi. Boleh berdiri atas nama Anda siapa dan disampaikan pertanyaannya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah, izin bertanya Pak Ustadz, Ya. Ustazah. Dalam situasi ekonomi yang sulit, bagaimana keluarga tetap menjaga keharmonisan tanpa saling menyalahkan? Baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih. Pertanyaan dari Ukhti Indah ini akan dijawab oleh Ustadz Deban. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Apa yang mesti dilakukan ketika keluarga kita diterka satu musibah dalam bentuk keuangan? Pertama, membangun komunikasi yang baik. Bu, rumah tangga yang sakinah mawadah warohmah, dalam bahasa kita harmonis, itu tafahum, saling memahami. Ibu punya hak ibu, kewajiban suami. Hak suami itu kewajiban ibu. Kalau sudah satu dengan yang lainnya saling menyalahkan, itu nanti keluarganya akan rusak. Mohon maaf, tadi beliau Habibana menyampaikan bahwa ibu kewajiban masak, ngurus rumah itu sebetulnya suami. Kan ibu bertanya juga, terus kewajiban saya sebagai istri apa? Gampang, ibu hanya satu tugasnya, taat. Masak itu kewajiban bapak-bapak, ibu cuma taat. Kata bapak-bapak, mah masak dong, ya masak gitu. Enggak, itu canda bu. Asalnya masak itu asalnya kan bagian suami tadi kan disampaikan. Ini Fathul Mu'in. Syekh Zainuddin Al-Malibari itu dalam Fathul Mu'in juga mengatakan demikian. Tapi nanti ada istihlal dan istirodo. Ada saling menghalalkan, ada saling meridhokan. Nah, itu satu. Tidak boleh menyalahkan satu dengan yang lainnya. Yang kedua, pola komunikasi yang dibangun tadi, komunikasi yang komitmen. Sejak awal rumah tangga kita, ini maaf ya ibu, kadang-kadang orang begini ditanya, kamu mau nikah sama dia
dia bisa masak enggak? Itu pertanyaan yang kurang tepat. Karena ibu kan mau membangun rumah tangga, bukan rumah makan. Jadi kenapa harus ditanyakan tentang bisa masak atau tidak? Maka Rasul mengatakan fadbar bidatidin taribat yadak. Agama yang diutamakan. Ketika orang sudah paham agama, maka dia akan membangun komitmen. Tadi Ustazah menyampaikan syukur atas segala nikmat dan sabar atas segala ujian. Jadi dua, komunikasi yang baik dengan komitmen yang baik. Baik, terima kasih Ustadz Deban atas jawabannya. Berikutnya saya akan bacakan Instagram @damai_Indonesia_TV1. Yang pertama atas nama Fatma. Assalamualaikum Ustadz, Ustazah. Izin bertanya, bagaimana keluarga bisa tetap kompak secara spiritual ketika aktivitas sehari-hari sangat padat dan masing-masing jarang berkumpul di waktu yang sama? Ustazah Sofatun Hidayah akan menjawab. Silakan Ustazah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaannya, bagaimana keluarga tetap kompak meskipun memiliki kesibukan masing-masing? Ala kulli hal, keluarga di zaman modern sekarang ini nggak laki-laki, nggak perempuan, ya banyak yang sudah bekerja. Artinya suaminya kerja, istrinya kerja, anak-anaknya pun sibuk dengan aktivitas. Pagi sekolah, siang les, asarnya les lagi, habis maghrib ngaji gitu ya. Sehingga secara kuantitas pertemuan atau silaturahim antar keluarga itu rasanya kurang. Bagaimana caranya? Kalau secara kuantitas tidak mungkin, maka kita fokus di kualitas. Kalau misalnya di hari-hari kerja, suami bekerja, istri juga misalnya punya pekerjaan atau sibuk dengan urusan rumah tangga, anak juga tidak bisa punya waktu yang cukup, maka kita cari kualitas waktunya. Misalkan mau dibikin setiap 1 minggu 3 kali misalnya. Sholat maghrib berjamaah, kemudian diisi dengan majelis ilmu sedikit, kemudian lanjut sholat isya berjamaah. Oh, kalau satu minggu 3 kali rasanya terlalu terlalu sulit. Seminggu 2 kali dibuat. Misalnya di hari awal minggu dengan akhir minggu. Atau kalau misalnya ternyata di 1 minggu 2 kali pun masih sulit, kita paksakan, kita wajibkan diri kita untuk membuat pertemuan setiap 1 minggu 1 kali. Tingkatkan kualitasnya di situ. Silahkan di momentum itu kita sholat berjamaah. Jadi sholat berjamaahnya bukan ketika bulan Ramadan doang. Biasanya keluarga sholat jamaah di bulan Ramadan ya, maghrib berjamaah sampai taraweh. Tapi di bulan-bulan biasa kebiasaan itu hilang. Nah makanya jadikan momentum setiap 1 minggu sekali, katakanlah sepakat di malam apa, misalnya malam Sabtu atau malam Senin atau malam Ahad. Kita bikin pertemuan apa yang mau kita bicarakan, pun baik diisi dengan apa? Majelis ilmu. Jadi bukan hanya ayahnya yang belajar, bukan hanya ibunya yang belajar, tapi kita sama-sama belajar. Dibaca satu kitab, sekarang banyak kitab terjemah ya. Kita baca tentang akhlak, kita baca tentang bagaimana bermuamalah, bersosialisasi dengan yang lain, sehingga semua dari kita unsur-unsur keluarga pun bisa mendapatkan kualitas. Amin. Bukan hanya sekedar kualitas, tapi kualitas yang diisi dengan ilmu yang bermanfaat. Amin. Baik, berikutnya saya akan bacakan atas nama Krimer yang akan dijawab oleh Ustadz Deban. Assalamualaikum Ustadz. Ustazah izin bertanya, kapan sabar menjadi solusi dan kapan mengambil langkah tegas justru dibenarkan secara syariat? Ustadz Deban silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita di mahfudat atau di pepatah Arab itu ada bahasa as-sabru yu'inu ala kulli amal. Sabar itu akan menolong kita dalam segala aktivitas. Hanya saja kadang-kadang orang salah dalam memahami sabar. Bu, Pak, sabar itu bukan berarti diam. Justru sabar itu melawan. Ketika kita diam itu laksana besi. Besi ruksak dengan karatnya. Manusia ruksak karena tidak geraknya, karena berdiam dirinya. Kapan sabar atau bersikap tegas itu dibutuhkan? Tentatif. Selagi tidak melanggar agama, selagi tidak melanggar syariat Islam, maka di situ kita boleh mengambil ketegasan. Dan sekali lagi, sabar itu bukan berarti diam. Bergerak menuju sebuah kebaikan namanya sabar. Ibu, kalau sabar diartikan sebagai diam, ibu saya yakin tidak datang ke masjid ini. Macet, jauh, kita melangkah dengan hati kita yang tulus, itu namanya sabar. Imam Ali Tantawi itu dalam Ta'rif Ambidinil Islam mengatakan bahwa Islam itu sangat menafikan tentang statis.
Islam itu dinamis, reaktif dan adaptif terhadap segala masalah. Jadi sekali lagi saya katakan, sabar bukan berarti diam, tapi sabar adalah proses. Karena setiap proses walaupun tidak berubah, setidaknya dalam proses itu kita akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, terima kasih Ustadz Deban, dan segmen berikut kita akan berdoa bersama-sama yang akan dipimpin oleh Habibana. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pemirsa, tidak terasa kita sudah di penghujung acara Damai Indonesiaku, dan usai Damai Indonesiaku Anda bisa menyaksikan program Sah Selalu Ada Hikmah bersama Koh Denis Lim. Mewakili kru yang bertugas, saya Muhammad Sofyan pamit undur diri, dan acara ini dipersembahkan oleh Sarung Wadimor Tentu Sarung Kita serta didukung oleh Luwak White Coffee mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita tutup dengan doa, mudah-mudahan Allah ijabah doa-doa kita. Ya Allah, ya Rabbana, ya Karim, jadikanlah majlis ini majlis yang bermanfaat. Ya Allah, pulangkan kami dari majlis ini ya Allah. Mudah-mudahan kami sebagai suami menjadi suami yang soleh, istri yang solehah. Ya Allah, bantulah rumah tangga kami ya Allah, agar bisa menjadi rumah tangga yang harmonis, bahagia di dunia, dan insya Allah sampai di dalam surgamu ya Allah. Ya Rabb, jadikanlah rezeki kami yang mudah dan barokah, komunikasi kami komunikasi yang baik ya Allah. Ya Rabb, jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang soleh dan solehah. Selamatkan mereka dari pergaulan bebas, selamatkan mereka dari narkoba dan antek-anteknya ya Allah. Selamatkan mereka dari aliran-aliran yang sesat, selamatkan mereka dari HP-HP yang menghancurkan anak-anak kami ya Allah. Ya Rabb, jadikanlah rumah tangga kami baiti jannati birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Anda baru saja menyaksikan Damai Indonesiaku, dipersembahkan oleh didukung oleh rendah gula, nyaman diminum.